semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Kembali lagi bersama saya Fajar Sidik. Nah, di sini hari Jumat berarti kita ngebahas mengenai isu terkini maupun mengenai berkaitan. Tapi di sini saya akan memilih yang lebih spesial, yaitu adalah pemilihan atau hot news, yaitu adalah mengenai Undang-Undang Bea Matrai. Apa itu Undang-Undang Bea Matrai dan apa kaitannya dengan saham? Kenapa kita bahas? Ini penting banget. Bisa teman-teman lihat di sini press release dari IDX PR nomor 111 garis miring B.SPR garis miring 12 2020. Pemenuhan bea matrai atas transaksi surat berharga di bursa 18 Desember 2020 Jakarta. Sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Matrai atau Undang-Undang Bea Matrai pada 26 Oktober 2020 yang lalu, terdapat ketentuan yang patut diperhatikan terkait dengan transaksi surat berharga di bursa. Salah satu ketentuan dan penjelasan dari Undang-Undang Bea Matrai tersebut menyatakan bahwa setiap trade confirmation tanpa batasan nilai nominal yang diterima investor sebagai dokumen transaksi surat berharga akan dikenakan bea matrai sebesar Rp10.000 per dokumen. Pihak yang dikenakan bea matrai atau TC tersebut adalah investor sebagai penerima dokumen sesuai dengan ketentuan dan penjelasan pada pasal 3 angka 2 huruf E, pasal 5, pasal 7 angka 1 huruf B, dan pasal 9 angka 1 Undang-Undang Bea Matrai. Dalam hal penyebaran informasi Undang-Undang Bea Matrai yang menyeluruh bagi seluruh stakeholders di pasar modal Indonesia, kegiatan sosialisasi dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak DJB, DJP telah dilaksanakannya pada Jumat 11 bulan 12. DJB telah memberikan gambaran mekanisme pemenuhan bea matrai yang rencananya akan dituangkan dalam peraturan teknis dan dikeluarkan oleh DJP serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia, termasuk ketentuan teknis terkait penunjukan AB sebagai wajib pungut dan tata cara pematraian secara elektronik. Kedepannya, AB yang ditunjuk sebagai wajib pungut bea matrai memiliki kewajiban memungut bea matrai dari investor atas setiap trade confirmation yang diterbitkan. Kemudian, wajib menyedotkan ke kas negara serta melaporkan kegiatan pemungutan dan penyetoran tersebut. Mulai tanggal 1 Januari 2021, setiap trade confirmation secara langsung akan dikenakan bea matrai dan sampai dengan ditunjuknya AB sebagai wajib pungut. Maka, pemenuhan kewajiban bea matrai menjadi tanggung jawab dari investor. Hal tersebut dapat dipenuhi menggunakan surat setoran pajak atau SSP dan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan dari DJP. Meskipun demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Self-Regulatory Organization atau SRO dan DCB terus berkoordinasi agar ketentuan teknis serta kebijakan implementasi Undang-Undang Bea Matrai tetap sejalan dengan program pendalaman pasar yang saat ini telah efektif meningkatkan pertumbuhan jumlah dan aktivitas investor retail di bursa. Seluruh informasi terbaru terkait implementasi Undang-Undang Bea Matrai akan disampaikan SRO
kepada seluruh pelaku pasar modal, salah satunya melalui AB atau anggota bursa serta Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (AP) agar dapat diteruskan kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, dengan pemberlakuan Undang-Undang Bea Materai ini diharapkan tidak menyurutkan minat investor untuk melakukan investasi di pasar modal Indonesia. Regulator pasar modal Indonesia tetap akan terus melakukan penyesuaian dan koordinasi yang dibutuhkan agar tetap tercipta pasar yang teratur, wajar dan efisien. Demikian untuk diketahui publik. P.H. Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Valentina Simon. Nah, press release ini yang dimana undang bea materai menurut saya pribadi itu sangat merugikan untuk yang namanya trader receh ya, atau yang bisa dibilang para pencari duit instan receh, dimana kan udah kita ketahui nih di tahun 2020 ini komposisi domestik itu lebih unggul jauh gitu dibandingkan komposisi atau kepemilikan asing di seluruh perusahaan yang ada di Indonesia yang listing di Bursa Efek. Nah, itu kan plus poinnya di mana domestik udah menguasai. Tetapi dengan yang adanya undang-undang bea materai ini sangat-sangat meruntuhkan semangat trading, meruntuhkan semangat untuk melakukan transaksi jual beli harian. Seperti yang kita ketahui, penjang November Desember ini IHSG pertemuannya gila-gilaan. Semua emiten di Bursa Efek mayoritas itu hijau. Kita cap cip cop pun itu bisa hijau gitu emitennya. Kan itu istilahnya semangat baru gitu di kala pandemik, pengen menghasilkan uang, lagi nganggur, gimana caranya? Udah trading aja deh, merubah mindset dari pekerja menjadi investor. Itu kan susah banget gitu, udah memunculkan geliat tersebut loh, dimana anak muda udah banyak yang berpikiran tentang investasi. Tetapi menurut saya pribadi, opini saya pribadi, itu sangat merugikan dengan keputusan undang-undang bea materai. Kenapa? Contohnya, bagi pelaku pasar yang mahasiswa, khususnya taruhlah yang 100.000 mainnya 200.000 yang receh-receh, dimana mungkin dia beli cuma 5.000 10.000, tapi ada fee-nya tadi, bea materainya 10.000 per trade confirmation. Artinya dari keseluruhan, misalkan dalam satu hari itu melakukan 5 transaksi, itu dihitungnya 10.000 gitu. Tapi kalau dia cuma melakukan sekali transaksi, entah itu beli entah itu jual, kena 10.000, kan rugi juga gitu. Jadi di sini kita dipush untuk menanamkan modal lebih banyak di bursa. Artinya di sini kayak nggak pro kebijakan tersebut terhadap terhadap investor retail atau pada trader receh yang ingin mencari duit instan, yang pengen cari duit jajan kayak gitu. Semoga bola panas yang lagi bergulir ini di semua grup-grup Telegram, di semua grup-grup saham itu menjadi perhatian halayak ramai, dan khususnya untuk para regulator untuk bisa lebih mementingkan nih investor domestik gitu. Karena investor domestik rata-ratanya ya trader receh gitu. Ya paling yang bisa dibilang nominalnya di digitnya 2 digit 3 digit, ya itu kan hanya orang-orang tertentu tuh bisa dihitung jari lah, dibandingkan yang bermainnya itu bisa yang ya udah kita sisipkan 100.000, 200.000. Tapi dengan kejadian kayak gini, ya mikir ulang dong, apa bedanya dong kalau kita sama di bank? Di bank aja potongannya di atas 10.000, tapi lebih safe. Lah ini kita udah beli, malah dipotong 10.000, lebih bengkak ya. Misal kita beli cuma 5.000 perusahaan tersebut, karena ada pajak tersebut jadi 10.000, jadi 15.000 harga sahamnya. Kan lucu gak sih kayak gitu ya? Semoga kedepannya ini menjadi perhatian dan bisa menjadi
perhatian bersama deh buat investor. Jangan sampai udah kita menyongsong IHSG 6000 ini, dengan kejadian aturan ini, para trader jadi lesu untuk trading. Ya akhirnya IHSG turun lagi. Yang harusnya rebound akhirnya turun lagi. Gitu. Semoga itu nggak terjadi dan akan selalu diupdate berita ini, apalagi kalau misalkan ada berita terbaru mengenai undang-undang bea materai, apakah ada regulasi-regulasi yang mengatur seperti apanya nanti akan diinfokan. Semoga menjadi pertimbangan bagi OJK dan pihak-pihak regulator yang lain bahwa sebenarnya kita butuh nih perlindungan dari para regulator, dari pemerintah untuk yang namanya meningkatkan atau membakar bensin gitu. Kita udah semangat nih untuk trading, bakarlah pakai bensin, janganlah bakar pakai air, kan redup kalau bakar sama air, nggak semangat lagi kan. Nah itu, semoga jangan sampai yang udah kita usahakan selama mungkin hampir 10 tahun 15 tahun di mana investor domestik menguasai Indonesia ini, yang udah terjadi jangan sampai berpindah balik lagi ke yang namanya kepemilikan ke asing, jangan sampai ya. Oke? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan jangan lupa saksikan di hari Minggu dini hari, yaitu adalah Kopi Jonas episode 2. Itu kita ngobrol santai, ngebahas mengenai investasi. Ya, oke. See you, bye-bye. Selamat liburan.